Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya, Cah? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik semua ya. Udah Ibu absen dulu ya. Pilih sendiri. Lukman Hakim, Saya Bu. Qurratu Aini, Saya Bu hadir. Farroha Mufarroha, Hadir Bu. Nuraini. Hadir Bu. Oh, baiklah kalau sudah Ibu sebut semua ya. Oh ya, ngomong-ngomong ya, akhir-akhir ini sering mendung, sering hujan juga. Iya Bu. Iya nggak? Iya. Iya Bu, di Iya sini Bu. hujan Bu. Meskipun mendung, suasananya mendung, cuacanya mendung, Ibu harap semangat kalian juga tidak mendung ya. Harus tetap semangat, harus tetap ceria, harus tetap semangat belajarnya. Bagaimana? Hari ini sudah siap nggak belajarnya? Iya Bu. Siap Bu. Ya udah, biar nggak lama-lama kita langsung masuk ke pelajaran. Sebelum belajar, hendaknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang materinya IPAS ya. Sekarang nyampe di pelajaran air dan kehidupanku. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang air, Ibu mau bertanya dulu. Apa sih manfaat air bagi kehidupan kita, bagi makhluk hidup yang ada di bumi? Mungkin ada yang tahu? Bagi tubuh dulu, wes. Apa manfaat air bagi tubuh? Ada yang tahu? Menyehatkan Bu. Sumber energi Bu. Bisa. Kalau buat tumbuhan, apa manfaatnya? Buat pertumbuhan Bu. Ya betul. Nah, kalau dampak negatifnya, kira-kira apa dampak negatifnya ketika tidak ada air bagi tubuh? Apa kira-kira? Tubuh menjadi Lemah Bu. lemah, lemes ya. Tidak ada energi Bu. Ya, gak ada energi, bener banget. Nah, kalau buat tumbuhan sendiri, apa kira-kira dampak negatifnya? Kering Tumbuhan Bu. menjadi kering, menjadi daunnya bisa gugur sampai juga bisa mati ya sama tumbuhan. Nah, air bermanfaat banget sama makhluk hidup seperti tubuh. Kalau tubuh nggak ada air bisa-bisa lemas, nggak bertenaga, dehidrasi, dan bahkan ya bisa juga sampai sakit lah gitu kalau nggak ada air. Nah, langsung saja ke materi ya. Air menjadi sumber daya alam yang penting bagi makhluk hidup di bumi. Bahkan air juga disebut sebagai sumber kehidupan karena fungsi dan manfaatnya bagi kehidupan makhluk hidup. Air termasuk sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui. Nah, artinya air itu mudah banget untuk didapatkan dan tidak mungkin habis gitu. Jadi kalau air habis mungkin hanya beberapa waktu saja. Misal di bulan kemarau ya habis air. Mungkin di ujung kemarau saja yang kehabisan air. Setelah 1 bulan atau 2 bulan akan turun hujan dan air itu akan ada lagi. Makanya air termasuk sumber daya alam yang mudah banget dapat diperbarui. Nah, sekarang beralih, apa itu siklus air atau daur air? Nah, siklus air sama daur air ini sama ya, cuma beda istilah gitu. Nah, siklus air atau juga bisa disebut daur air, yaitu proses perdauran air secara alami dengan melalui beberapa tahapan. Daur air dapat berlangsung salah satunya karena adanya sinar matahari di bumi. Nah, proses siklus air ini tidak pernah berhenti langsung dari atmosfer ya. Jadi air ini dari atmosfer ke bumi dan akan kembali lagi ke
Dan proses siklus air ini ada 4. Jadi siklusnya air ini ada 4 proses. Yang pertama namanya proses evaporasi, yang nomor 2 proses kondensasi, yang nomor 3 proses presipitasi, dan yang terakhir proses infiltrasi. Baik, Ibu akan membagikan gambar biar kalian paham ya seperti apa prosesnya air. Udah mandilan yang di belakang. Latar belakangnya lagi. Tapi biasanya mana ya? Ini yang dinamakan proses Ada di mana? evaporasi. Aku mau baca Proses jawaban. evaporasi itu proses penguapan air yang dari berbagai sumber yang ada di permukaan rendah, ya, dari sungai, bisa dari danau, bisa juga dari laut. Nah, penguapan ini bukan hanya dari air juga, bisa juga dari yang dinamakan evaporasi, yaitu terjadinya penguapan dari tumbuhan. Jadi proses evaporasi terjadi karena adanya sinar matahari. Jadi kayak sinar matahari sama air ini berkaitan ya gitu. Jadi adanya air juga karena adanya matahari gitu. Jadi saling berkaitan. Makanya menyebabkan menguapnya air dari daratan rendah, dari danau, dari sungai, dan dari laut. Nah, setelah tahapan ini selesai, pindah ke tahapan yang kedua yang dinamakan tahapan kondensasi. Yang mana tahapan kondensasi itu awan yang terbentuk dari proses evaporasi. Nah, uap air yang berasal dari proses evaporasi dan transpirasi akan berubah menjadi awan dan akan berada di tempat yang tinggi. Nah, karena awan ini terbawa angin, pada tahap ini terjadi proses kondensasi atau pengembunan yang terjadi saat awan berada di tempat yang semakin tinggi, maka suhunya kan semakin, jadi awan tuh kalau semakin tinggi itu suhu di langit kan tambah rendah gitu, tambah dingin. Nah, akhirnya akan proses penguapan karena awan itu sudah berat, terjadilah itu hujan, penguapan yang jatuh lah intinya, yang hujan, dan beralih ke yang nomor 3. Nah, ini yang nomor ini gambar yang nomor 2, yang awan yang baru dijelaskan ini ya. Nah, selanjutnya yang nomor 3 ini proses presipitasi. Yang mana proses presipitasi atau hujan adalah tahapan dari proses siklus air. Istilah presipitasi mungkin istilah ini terdengar asing ya buat kalian. Bisa juga disebut dengan hujan, yaitu proses saat titik-titik air dari awan jatuh ke bumi. Hujan terjadi saat awan sudah menampung terlalu banyak air dan awan menjadi semakin besar. Saat awan itu tidak lagi mampu menampung air atau uap air, maka akan terjadi hujan, atau bisa gak hanya hujan air, bisa hujan salju atau hujan es. Nah, setelah hujan proses ketiga, maka beralih ke proses yang keempat yang dinamakan proses infiltrasi. Nah, seperti ini gambarnya. Jangan keras. Nah, proses infiltrasi yaitu proses yang terakhir pada siklus air ini disebut juga sebagai penyerapan. Jadi air hujan yang turun akan jatuh ke bumi dan mengalir ke sungai, bisa juga ke danau, bisa juga ke laut hingga ke samudra. Selain mengalir ke sungai, danau, laut, dan samudra, air hujan ini juga mengalir ke berbagai sumber air. Air yang turun ke bumi lewat proses presipitasi juga akan terserap ke
tanah, bahkan juga diserap oleh tumbuhan. Nah, mungkin itu yang siklus air. Jadi prosesnya air itu dari evaporasi ke kondensasi ke presipitasi dan terakhir infiltrasi. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas mungkin dari penjelasan Ibu? Tidak ada, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oh, jelas ya. Oke, kalau jelas, nah, Ibu ini ada LKBD. Ibu bagi kelompok dulu ya. Ibu pengen tahu kalian jelas apa enggak ya. Ibu bagi kelompok. Yang pertama kelompoknya Bang Lukman Hakim, yang kedua kelompoknya Muhammad Syadili ya. Yang kelompoknya Lukman Hakim ini Qurratu Aini, Nur Aini, Farroha Mufarroha, Syamsul Bahri, Sri Devi, Amalia Rizka. Dan yang selain itu ikut ke kelompoknya Muhammad Syadili. Nah, yang kelompok pertama Ibu tugaskan mana saja, yang mana proses evaporasi ini yang mana, terus yang kedua yang mana, yang ketiga yang mana, yang keempat yang kemana. Dan yang kelompok kedua mendeskripsikan secara singkat sekali bagaimana apa yang dimaksud evaporasi, yang dimaksud ya tahapan kedua, ketiga, dan keempat. Ibu kasih waktu 1 menit ya. Saya mau jawab, Bu. Oh, sudah selesai. Oke, ayo. Yang pertama proses. Yang itu, Bu, nomor 1 dari uap. Oh, yang uap. Yang mana? Yang di atas mana? Di atas laut ini, tah? Di atas laut. Ya, itu, Bu. Oke. Betul. Apa dinamakan apa ini? Uap. Uap. Evaporasi namanya, Bu. Proses evaporasi. Betul. Terus yang kedua yang mana? Yang kedua yang awan, Bu. Awan ya. Dinamakan? Kondensasi, Bu. Terus yang ketiga? Terus jadi hujan itu, Bu. Oh iya, Namanya itu presipitasi. Ya, terus yang terakhir? Itu yang jatuh ke bumi, Bu. Yang gunung itu, Bu. Oke, yang gunung. Namanya itu infiltrasi. Oke, betul sekali. Ini dari kelompok 1 ya? Iya, Bu. Betul sekali. Job. Terus yang kelompok 2, ada yang mau jawab? Saya, Bu. Oke. Yang pertama itu evaporasi. Artinya ada proses pengeluaran air dari berbagai itu dari danau, sungai atau laut. Biasanya selanjutnya itu kondensasi. Ini itu pengembunan ini jadi awan ada dia di tempat yang tinggi jaga suhu. Selanjutnya yang kedua itu tahap presipitasi, Bu. Tahap ini merupakan tahap akhir di mana air hujan itu sudah terakhir itu proses infiltrasi ya. Infiltrasi itu menyerapkan, Bu. Hanya air hujan yang turun akan jadi bumi dan mengalir ke mana ke laut hingga samudra. Dan keempatnya itu merupakan siklus yang lalu turun. Iya, betul. Ini lebih dari Betul sekali. yang gabung. Ya, kelompok 1 dan kelompok 2. Lebih dari Nah, kesimpulannya, jadi hujan ini merupakan sumber daya alam yang Allah beri kepada kita, yang juga kita harus jaga gitu. Jadi jangan disia-siakan. Karena
sekalipun mungkin simpel air, kita juga butuh sama air gitu loh. Jadi kalau kita tidak merawat, kalau kita tidak melestarikan dengan baik, maka air itu tidak menjadi baik. Ketika dikonsumsi tidak baik, maka akan berdampak negatif bagi tubuh kita. Kalau tidak dijaga, akhirnya menjadi air kotor, apakah bisa dikonsumsi? Kan tidak. Jadi kita harus bisa melestarikan dengan baik. Baiklah, ini jam sudah habis ya. Mohon maaf mungkin ada jelas atau kurang kalian kurang mengerti dengan penjelasan ini. Maaf sebesar-besarnya. Ya, sekarang waktunya pulang ya. Hore. Ibu akhiri dulu. Sebelum ibu akhiri, hendaknya kita mengucap berdoa dulu biar apa yang kita katakan ini menjadi ilmu yang barokah dan barokah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.